Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Milky Aprana Parabak dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu mengimplementasikan dari konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript dan dia dari aplikasi pemasaran bahan ajar Tita. Itu kita harus praktikum dengan mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemasaran bahan ajar kita. Itu biasanya untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di IT. Dan tugas praktis yang pertama kita ada 3 elementor. Kita harus merancang struktur HTML, semantik, dan talit. Dan kita harus bisa mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, inline, internal, eksternal. Kemudian kita bisa menggunakan JavaScript untuk manipulasi validasi form, manipulasi data tabel, dan interaksi sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, modal box, dan alert box. Dan di sini kita mengerjakan tugas praktik tersebut. Untuk penjelasan dari login HTML ini, kita bentuk semua kode-kodenya. Jadi untuk penjelasan ini, kode HTML tersebut ini kan biasa digunakan untuk membuat halaman login sederhana pada sistem kita. Jadi halaman ini biasanya memiliki form login yang terdiri dari input email dan password sebagai data autentikasi dari pengguna. Kemudian dari tombol loginnya ini, dia digunakan untuk mengirimkan data yang dimasukkan pengguna agar diterima pada file JavaScript. Kemudian dari elemen pesan ini, itu dia biasanya berfungsi untuk menampilkan pesan login berhasil atau gagal. Yang file login JS ini, biasa dari file login JS ini dia manggil menggunakan tipe modul yang ini. Jadi vendor login ini biasa menggunakan tipe modul agar fitur importnya itu data importnya pada JavaScript bisa berjalan dengan baik. Jadi pada struktur halaman ini bisa dibuat sederhana agar kita bisa memahami dan bisa dikembangkan dari sistem login yang lebih lengkap. Di login HTML ini, kita bentuk semua kode-kodenya. Jadi penjelasan ini, kode HTML tersebut ini kan biasa digunakan untuk membuat halaman login sederhana pada sistem kita. Jadi halaman ini biasa memiliki form login yang terdiri dari input email dan password sebagai data autentikasi dari pengguna. Kemudian dari tombol loginnya ini, dia digunakan untuk mengirimkan data yang dimasukkan pengguna agar bisa dibuka pada file JavaScript. Kemudian dari elemen pesan ini, itu dia biasanya berfungsi untuk menampilkan pesan login berhasil atau gagal. Yang file login JS ini, biasa dari file login JS ini dia manggil menggunakan tipe modul yang ini. Jadi vendor login ini biasa menggunakan tipe modul agar fitur importnya itu dan ekspornya pada JavaScript bisa berjalan dengan baik. Jadi pada struktur halaman ini bisa dibuat sederhana agar kita bisa memahami dan bisa dikembangkan dari sistem login yang lebih lengkap. Kemudian kita akan masuk ke data JS. Ya, jadi di data JS itu kan kode JavaScript ini digunakan untuk pusat penyimpanan data pada sistem kita. Jadi dia sebenarnya berisi 3 bagian utama, yaitu data pengguna, data bahan ajar, dan data tracking pengiriman. Yang data pengguna ini biasanya untuk digunakan menyimpan informasi akun pengguna seperti nama, email, password,
dan lokasi lokasi dari zat-zat tersebut. Dan ada juga yang data bahan ajar. Untuk yang data bahan ajar ini biasanya untuk menyimpan data buku bahan ajar yang mengikuti kode barang, nama barang, jenis, edisi, jumlah stok, dan gambar covernya. Kemudian ada di data tracking, itu jadi digunakan untuk menyimpan informasi dari peletakan nomor delivery order tersebut. Jadi dari ada proses pengirimannya juga, kemudian ada edisinya apa, dan riwayat perjalanan paket tersebut. Dan seluruh data yang diekspor ini menggunakan export agar bisa dipandu dan dimasukkan kembali pada file JavaScript seperti halaman login atau dashboard pada sistem. Selanjutnya ke dashboard HTML. Di kode HTML ini biasanya digunakan untuk membuat halaman dashboard pada aplikasi kita. Jadi pada bagian setnya terdapat pengaturan karakter UTF-8 yang dimana dia bisa menampilkan responsif menggunakan pivot, judul halaman, dan dashboard kita. Dan pemanggilan file CSS style ini biasanya untuk mengatur desain tampilan halaman. Jadi struktur utamanya halaman berada di dalam teks body di teks body ini, dan di teks body tersebut itu bisa menampilkan header berisi judul data tersebut dan elemen paragraf dengan ID greeting dan nanti bisa digunakan untuk menampilkan kapan penggunaan setelah login berhasil. Jadi saat kita masukkan username password nanti ada notifikasi bahwa ada sudah berhasil login. Jadi nanti di pada dashboard DS-nya itu, dashboard DS-nya itu kan biasanya melalui JavaScript gitu. Bisa menjalankan fungsi dari interaktif pada dashboard seperti menampilkan data pengguna atau penggunaan menu aplikasi. Kemudian kita lanjut tracking HTML. Untuk tracking HTML ini dia biasanya membuat halaman tracking pengiriman pada aplikasi kita. Jadi di bagian headnya ini merupakan pengaturan karakter teks 8 dengan adanya tampilan pivot. Kemudian dia bisa responsif di berbagai perangkat. Kemudian ada judul halaman, judul itu dengan tracking pengiriman, atau pemanggilan file CSS style, biasanya mengatur tampilan termuka halaman. Jadi struktur utamanya halaman itu berada di dalam tag body yang menampilkan header berisi judul halaman sehingga pengguna bisa mengetahui bahwa halaman ini digunakan untuk melakukan peletakan dari bahan ajar tersebut. Dan di bagian utama halaman menggunakan DIP class tracking container, itu dia merupakan wadah dari fitur tracking tersebut. Nah, di dalamnya itu ada elemen input dengan ID nomor DO yang biasanya digunakan untuk nomor delivery order. Kemudian kita bisa tersebut cari yang terjadi untuk cari tracking tersebut. Kemudian hasil dari bicara tracking kita akan menampilkan pada elemen dari hasil tracking. Dan halaman pemanggilan ini di data J. Dan halaman pemanggilan ini ada di DTS yang berisi data tracking pengiriman. Data tracking dia akan berfungsi untuk mengolah proses pencarian dan menampilkan informasi status pengiriman berdasarkan nomor delivery order yang dimasukkan oleh pengguna tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan dari stok HTML. Nah, jadi dari kode ini biasanya membuat halaman informasi stok bahan ajar pada aplikasi kita, dan di bagian headnya ini ada pengaturan karakter UTF-8. Jadi sama ada pivotnya, ada tampilan informasi dan perangkat dengan judul stok bahan ajar. Jadi dia biasanya untuk menampilkan identitas halaman yang untuk mengenai data pertanyaan bahan ajar tersebut. Jadi di bagian utama halaman ini, dia bisa tabel informasi stok bahan ajar. Jadi tabelnya dia memiliki beberapa kolom, yaitu kode barang, nama barang, jenis barangnya, dan jumlah stok barang tersebut. Jadi data yang ditampilkan itu pada bagian ini ada table body. Nah, dia bisa menggunakan JavaScript. Terus kita bisa menampilkan data. Halaman ini juga bisa menyediakan form penambahan data bahan ajar melalui data input seperti kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Jadi di tombol tambahnya ini kita bisa gunakan dengan fungsi tambahan data agar data baru itu bisa ditambahkan ke dalam data stok. Jadi di bagian akhir terdapat pembiasa data JS sebagai sumber data, dan stok JS-nya ini bisa mengatur proses penampilan dan menambahkan data stok pada bahan ajar tersebut secara dinamis. Kemudian kita akan lanjut ke style CSS. Ya, kode ini biasanya digunakan mengatur tampilan terbuka, jadi bisa lebih rapi, modern, dan responsif. Jadi dari selector ini, nah itu untuk mengatur marginnya. Dari marginnya berapa, kita ngatur. Dia berisi margin, heading, box sizing, font family. Kemudian dari elemen bodinya ini kita ada warna latar belakangnya warna apa, bisa pilih warna abu atau warna shading agar tampilannya bisa lebih nyaman dilihat. Dari bagian headernya ini biasa dia berwarna biru, teksnya putih, paddingnya dan border radiusnya berapa, kemudian ada margin bottomnya juga. Jadi dia terlihat seperti banner utama aplikasi tersebut. Kemudian kelas seperti login container, tracking container. Container ini digunakan buat kotak konten dengan latar putih padding dan sudut membulat. Elemennya ini di bagian input dan buttonnya ini dia diatur memiliki peran nyaman agar bisa digunakan. Dari data ada juga efek cover. Efek cover itu biasanya memberikan perubahan saat kita di alam tombol. Jadi di bagian menu kontainer juga dia bisa menggunakan efek itu untuk memiliki cara fleksibel dan responsif. Kemudian ada menu card. Jadi yang menu card ini memberikan tampilan rekomendasi dan bayangan yang akan masuk ke pesawat. Jadi kode ini bisa mengatur tampilan dan menu pop up, tombol close dan tombol bar agar bisa diberi informasinya itu ada aplikasi bisa lebih jelas dan menarik.
Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah pembuatan website Sita ini menunjukkan bahwa HTML, CSS, dan JavaScript bisa digunakan untuk membangun sistem informasi sederhana secara interaktif dan struktur. Dan biasanya HTML ini digunakan untuk membangun tampilan seperti login, dashboard, tracking pengiriman, stok bahan ajar, laporan, dan history transaksi. Dari CSS ini dia berfungsi untuk mempercantik tampilan website agar lebih rapi, responsif, dan nyaman digunakan. Kemudian di JavaScript-nya itu digunakan untuk mengatur logika sistem proses login, validasi, dan ada penggunaan file dari data sebagai pusat penyimpanan data, membantu pengolahan data, penggunaan bahan ajar dan tracking pengiriman yang menjadi lebih terorganisir. Terus dalam pengembangan ditemukan beberapa kesalahan seperti unexpected extraction export, data is not defined, dan cannot is overcharged module. Itu berarti permasalahan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan type modul. Jadi pada pemanggilan file JavaScript dan menulisan sintak export serta import yang benar. Dari hasil akhirnya dari website kita bisa berjalan dengan baik untuk menemukan informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, serta history transaksi secara sederhana dan fungsional. Oke, sekian video praktikum saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video praktikum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.